Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya ingin sharing analisa XUSD ya untuk besok hari Senin ya. Di sini ada request dari teman kita di sini yang komentar dari @madok E7936. Bang, request dong bang, M15 bang, ditunggu. Nah, ini dari kemarin ya kayaknya request untuk analisa XUSD di M15. Oke, kita mapping ya untuk XUSD M15. Oke, sebenarnya untuk POI itu juga ini juga berlaku ya, karena kita menggunakan higher time frame sebagai POI dan lower time frame sebagai sebagai entry. Coba kita cek sebentar. Oke, sebentar. Nah, di sini ya. Kalau misalnya kita menggunakan POI-nya itu daily, konfirmasinya M30. Kalau misalnya H4 M15. Nah, di sini M15 itu M1 ya. Oke, kita cek di sini. Kita akan marking struktur. Kita akan marking struktur dari sini aja ya, dari area dari sini untuk mengetahui flow-nya supaya teman-teman jelas dari sini aja ya, nggak usah kepanjangan. Jangan dari bawah, kalau dari bawah kelamaan. Oke, kita start dari sini. Dari sini ya. Oke, ini adalah boss. Kita juga belajar ya. Ini adalah boss. Kenapa disebut boss? Di sini ada inducement, diambil. Sebentar. Kenapa disebut boss? Ini inducement ya. Nah, high ini dalam tren naik dia akan valid ketika mengambil inducement. Oke. Low ini valid ketika dia ngebreak high valid dan jadi boss. Nah, itu kenapa dia boss? Karena high valid di break. Oke. Sini kita lihat, kita analisa dari candle per candle. Kita zoom di sini. Apakah ini pullback? Iya, pullback. Apakah ini pullback? Pullback. Nah, ini diambil ya. Nah, di sini kita lihat di sini diambil kecil dikit. Nah, ini valid. Nah, ini inducement. Oke, ini inducement. High ini jadi high valid karena dia ngambil inducement. Nah, ini jadi low valid. Kenapa low valid? Karena dia ngebreak high valid di sini dan jadi boss. Oke, kita hapus garisnya. Kemudian sini kita cek. Oke, ini adalah pullback. Ini juga pullback. Ini pullbacknya diambil. Seperti inilah, sama lah ya. Ini pullbacknya diambil ya, jadi inducement. Kemudian high ini jadi high valid karena mengambil inducement. Ini low valid. Kenapa? Karena dia ngebreak high valid ya, dan jadi BOS atau break of structure untuk M15 terakhir di sini di struktur sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah low valid dan di break, dan ini adalah change of character. Pakai ini. Nah, ini adalah change of character, perubahan dari bullish ke bearish. Di sini kita lihat di saat dia ini break shadow nggak valid dan ini break body baru valid. Kita di sini nandainnya. Nah, di sini kita lihat apakah di sini ada pullback. Apakah ini pullback? Bukan ya. Ini pullback bukan. Nah, ini pullback. Nah, pullback yang di sini kita sebut dengan inducement. Inducement. Oke. M15. Sebentar. Nah, kemudian ketika dia mengambil inducement, ini jadi low valid dalam tren bearish ya. Lalu dia naik sampai sini doang. Di sini ada fair value gap. Aduh, kok salah mulu sih. Ada fair value gap. Dia sampai sini doang naiknya. Lalu turun, ngebreak low valid dan jadi boss. Oke, ini adalah boss. Oke, boss continuation untuk bearish. Nah, kemudian di sini high valid yang mana? Kita marking pakai kotak. High tertinggi itu di sini ya. Berarti kalau ini di break, ini choke. Bukan yang di sini ya, bukan di sini. Oke. Pakai kotak aja sih. Nah, kemudian ini di break ya, high validnya. Boom. Nah, ini choke dari bearish ke bullish ya. Dari bullish, bearish, bullish lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat sini. Di sini adalah demand-nya. Tapi dia dimitigasi ya. Dimitigasi sudah nggak valid ya. Oke. Di sini ada dua demand, di sini ada fair value gap. Aduh, sorry.
fair value gap. Di sini ada demand-nya. Dan di sini ada unmitigated shadow. Kalau misalnya dia ke sini, kita cari buy di sini. Nah, seperti itu. Dan dia respect zone OB sini, masuk fair value gap, naik ya. Dan ngebreak high valid di sini. Dan jadilah boss lagi di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat ini adalah unmitigated shadow di sini. Di sini adalah demand-nya. Oke. Di sini inducement-nya. Oke. Kemudian ini jadi valid high ya, karena ngambil inducement. Nah, ini jadi valid low karena dia ngebreak high valid di sini dan jadi boss. Nah, seperti ini ya flow-nya ya. Oke. Next lanjut. Nah, berarti di sini zone buy kita yang mana, Bang? Kemarin kita marking 2 di sini ya, di sini sama di sini ya. Nah, ini adalah area ekstrim kita. Oke. Nah, ini adalah inducement-nya ya. Sebentar. Ini juga pullback. Nah, ini inducement di sini ya. Inducement di sini, sorry. Ini valid pullback. Aduh, kok salah sih? Pakai ini nih indikatornya. Oke. Berarti ya pullback yang di bawah itu bisa dikatakan sebagai engineering liquidity ya. Di sini kita marking sebagai engineering liquidity. Nah, di sini dia low validnya di break ya sebenarnya. Ini sudah valid choke ya ini ya. Kalau di M15 ya. M15 loh, saya bahas M15 ya. Valid choke ini sebenarnya valid choke, valid. Nah, tapi kalau misalnya kita naik ke M30 atau H1, dia shadow nggak valid, atau M30 dia shadow nggak valid. Tapi kalau M15 ini shadow dia valid. Nah, ini adalah supply-nya di sini. Supply. Kemarin harga pullback ya ke supply ini ya. Lalu dia turun ya sekitar berapa pips. Nah, di sini adalah area liquidity di sini. Liquidity yang mungkin akan di swap. Nah, ini trennya sebenarnya bearish ya di sini di M15. Jadi kalau misalnya teman-teman ini nanti di break ya, ini akan jadi boss. Ini M15 ya berarti ya. Ini kita sebut dengan sell liquidity atau external liquidity. Berarti kita masih berada di kita akan mencari setup sell di sini untuk M15 untuk mencari konfirmasi sell di sini ya. Sama di area sini. Kita marking gini aja lah yang gampangnya. Sebentar. Ini kita detail ya. Ini sangat detail ya guys ya. Request dari teman-teman Bang Madok. Nah, ini ya. Kita marking di sini aja. Kita berikan supply zone. Supply. Nah, kita akan mencari setup sell di sini di time frame M1 ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita nggak sell. Oke. Di sini ada potensi liquidity yang mungkin akan di swap di sini. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik ya. Untuk naik sedikit ya. Tapi saya hanya bicara time frame M15 ya, nggak kemana-mana ya guys ya. Oke, jadi untuk teman-teman ya, siapa tadi Bang Medok, ini ya Bang ya, untuk strukturnya Bang ya sudah saya buat Bang ya, semoga bermanfaat Bang ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang lebih paham mengenai ini atau mau mengkoreksi, silakan dikoreksi ya guys ya, karena saya juga nggak terlalu 100% bener ya, saya juga nggak terlalu pandai, masih belajar juga. Oke. Ini adalah areanya. Di mana areanya Bang untuk supply sell zone-nya? Kita sebut angkanya ya. Angkanya itu dari 2007 sampai 2009 ya. Oke, ini area sell zone kita untuk mencari setup, untuk mencari konfirmasi ya. 2007 sampai 2009. Oke, sebentar. Nah, di sini ya untuk mencari konfirmasinya. Tadi pagi saya sudah upload ya mengenai video mengenai konfirmasi entry, teman-teman bisa lihat di sini ya, uploadan terbaru saya di sini. Sebentar. Nah, ini ya konfirmasi entry. Saya upload tadi pagi jam 6-an ya. Nah, ini saya sudah sharing. Jadi teman-teman tolong dibahas ya. Kalau teman-teman pengen nonton di video ini, oke, saya bahas lagi. Nah, ini contohnya ya entry tipenya. Ketika harga sampai di POI, oke.
sebentar. Ini kan setup buy ya, contoh buy ya. Sekarang kita balik aja jadi sell, kita balik aja, caranya gampang. Nah seperti ini. Ini kan kita anggap sebagai supply M15 ya, M15 ya. Nah untuk teman-teman untuk mencari konfirmasinya itu ya, ketika harga sampai di POI sini atau di sini nih, di sini ekstrim lah, kita sebut ekstrim di sini. Misalnya sampai di harga 2007 gitulah. Nah kemudian menemukan setup seperti ini nih. Nah pullback terakhir di sini di break. Ini sudah valid chok ya, bukan inducement lagi karena dia sampai POI, oke? Sampai di POI. Nah kita akan sell di mana? Di sini, di high di sini. Di atas inducementnya, oke? Ini inducementnya ya, seperti itu. Nah seperti ini ya contohnya ya. Nah bang, itu kalau misalnya harganya nggak sampai di POI, misalnya di sini nih, di sini misalnya dikatakan di sini lah, nggak sampai di POI ya. Nah gimana bang caranya? Ketika high ini di sweep, lalu teman-teman di sini nggak sampai POI ekstrim. Nah ini pola kedua ya, entry yang kedua. Teman-teman bisa mencari setup sell secara mekanikal ya, yang berarti pullback terakhir ini bukan shock ya, inducement seperti ini ya. Pokoknya secara mekanikal lah. Ini inducement, ini high valid, ini low validnya di break. Nah baru kita sell di atas inducement. Nah seperti ini ya contohnya untuk setup sell. Oke, itu aja ya guys ya. Semoga teman-teman semua tercerahkan untuk ini. Oke, untuk Bang Medok sudah saya buatkan videonya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.